Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu membuat aplikasi rental mobil berbasis website. Silakan teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL, kemudian buka browser. Yang pertama silakan teman-teman buka dulu localhost, kemudian klik PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan buka dulu database kita, yaitu DB Rental. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka dulu website kita. Kita ketik localhost/app_rental. Di video kali ini kita akan membuat sistem booking dari aplikasi rental kita. Sebelum kita masuk ke pembuatan sistem bookingnya, di sini ada yang perlu saya perbaiki ya. Nah, di sini untuk tombol rental, ini saya akan ganti dengan tombol booking sekarang gitu ya, biar lebih menarik. Oke, silakan teman-teman buka dulu Visual Studio Code-nya. Yang pertama, sekarang kita pindah dulu ke file beranda.php. Nah, sekarang di tombol rental ini kita ganti dengan booking sekarang gitu ya. Oke, ini kita copy, kita gantikan juga di sini, kita ganti juga di sini. Kemudian sekarang kita pindah dulu ke file detail.php. Di sini kita ganti juga ya seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, sekarang di sini tombolnya sudah ganti ya, booking sekarang dan tombol detail. Oke, sekarang kita login dulu. Kita lihat dulu di sini di tabel member, kita akan gunakan akun yang ini aja ya. Kemudian passwordnya adalah member. Oke, di sini sudah ganti booking sekarang, booking sekarang, booking sekarang gitu ya. Sekarang kalau kita klik pada tombol booking sekarang gitu ya. Nah, ini belum ada aksi apapun karena kita belum membuat sistem bookingnya. Sekarang silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita ke file beranda.php. Sekarang pada tombol booking sekarang yang di sini, ini kita ganti. Sekarang di sini kita tulis tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis base URL, kita arahkan ke controller mobil, kemudian ke function form_booking. Oke, seperti ini. Jangan lupa kemudian kita sertakan juga ID dari mobilnya gitu ya. Kita tulis lagi tag PHP seperti ini, kemudian kita tulis $MBL ID_mobil. Oke, kalau sudah, ini teman-teman bisa copy, kemudian taruh di sini. Oke, sekarang kita simpan dulu, kita kembali lagi ke website kita, sekarang kita refresh. Sekarang kita klik pada mobil Veloz ya, kita klik booking sekarang. Nah, di sini terjadi error pick not found, ini error seperti yang kemarin ya. Kenapa? Karena kita belum punya function yang namanya form booking di dalam controller mobil. Oke, sekarang kita buat dulu form bookingnya. Kita ke controller mobil yang di sini. Ini kita bisa copy, kemudian kita pastikan di bawahnya. Kita ganti nama fungsinya dengan form_booking. Selanjutnya di sini kita ganti detail mobil ini dengan form_booking gitu ya. Nah, form_booking ini kita belum punya, sekarang kita akan buat ya. Ini kita bisa copy. Kemudian sekarang kita ke folder views, kemudian ke folder members. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian new file. Kita beri nama filenya adalah formbooking.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita ketik sembarang seperti ini. Kita save, kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sekarang di sini sudah tampil teks yang kita ketikkan di dalam file form_booking.
Sekarang kita buat dulu tabel di database kita. Di sini nanti saya akan kasih nama tabelnya yaitu transaksi gitu ya. Di sini kita buat tabel baru. Nama tabelnya adalah transaksi. Oke. Yang pertama ada ID transaksi. ID transaksi, kemudian ada kode transaksi. Ada lagi di sini ID member ya, ID member. Kemudian ada lagi ID mobil. Oke, kita tambahkan kolomnya lagi di sini. Kemudian ada tanggal booking. Kemudian ada tanggal mulai. Kemudian ada tanggal selesai gitu ya. Oke, kita tambahkan kolom lagi di sini. Kemudian ada total sewa. Kemudian yang terakhir adalah status transaksi gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang untuk ID transaksi ini adalah auto increment gitu ya. Kemudian untuk yang kode transaksi ini kita ganti dengan varchar. Panjang nilainya kita kasih 30. Kemudian ID member ini. Kemudian untuk ID mobil ini tipe datanya integer, panjangnya adalah 11 gitu ya. Kemudian tanggal booking ini kita ganti dengan date time gitu. Tanggal mulai kita ganti juga dengan date time. Kemudian tanggal selesai kita ganti juga dengan date time. Untuk total sewa, ini tipe datanya tetap integer, kita kasih misalkan 10 seperti ini. Kemudian untuk status transaksi ini kita ganti dengan varchar, kita isi dengan 30. Oke, kalau sudah silakan teman-teman simpan tabelnya gitu ya. Oke, sekarang di sini kita sudah punya tabel transaksi. Oke, berikutnya kita akan membuat tabel baru lagi di sini, yaitu tabel untuk denda gitu ya. Tabel denda ini digunakan untuk menyimpan denda-denda dari transaksi yang ada keterlambatan seperti itu ya. Oke, yang pertama di sini ada ID denda. Yang kedua yaitu ada kode transaksi. Kemudian ada jumlah dendanya gitu ya, jumlah denda. Kemudian yang terakhir yaitu ada status denda. Oke, untuk yang ID denda ini kita jadikan auto increment. Kemudian untuk kode transaksi ini kita ganti dengan varchar 30. Kemudian jumlah dendanya ini tetap integer ya, kita kasih aja 10. Kemudian status dendanya ini kita ganti dengan varchar. Panjang nilainya kita ganti dengan 20 aja. Oke, kalau sudah silakan disimpan. Sekarang kita akan membuat tabel baru lagi, yaitu untuk pembayaran. Oke, yang pertama di sini ada ID pembayaran. ID pembayaran. Kemudian yang kedua ada kode transaksi. Berikutnya yaitu jumlah pembayaran gitu ya. Jumlah pembayaran. Kemudian ada lagi tanggal pembayaran. Kemudian kita tambah kolom satu lagi. Yang terakhir yaitu status pembayaran. Oke, untuk ID pembayaran ini kita jadikan auto increment. Kemudian kode transaksi ini kita ganti dengan varchar 30. Berikutnya yaitu ada jumlah pembayaran. Ini kita tetap aja integer ya, kita ganti dengan 10. Kemudian tanggal pembayaran ini kita ganti dengan date time.
Kemudian status pembayaran kita ganti, tipe datanya ke varchar, kemudian panjangnya adalah 30. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol simpan. Di sini saya kurang menambahkan satu kolom ya. Kita tambahkan, kita ke struktur, kemudian kita tambahkan satu kolom, setelahnya tanggal pembayaran. Nah, di sini kita tambahkan kolom yang namanya adalah jenis pembayaran. Nah, jenis pembayaran ini nanti apakah dia dari sewa atau dari denda gitu ya. Nah, ini kita ganti ke varchar. Kemudian panjangnya kita isi dengan 20. Oke, kalau sudah silakan disimpan. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita pindah ke website kita. Nah, di halaman ini nanti kita akan membuat form booking gitu ya. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Nah, sekarang di form booking ini kita geser dulu ke sini. Yang ini kita hapus. Kemudian di sini kita buat kelas dengan nama kontainer. Oke, kemudian di dalamnya kita buat kelas row. Kemudian kita buat kelas dengan nama call md-6 gitu ya. Kemudian kita tambahkan call sm12. Nah, di dalamnya kita akan menggunakan cut dari Bootstrap gitu ya. Silakan teman-teman kembali ke browser, kemudian kita buka Bootstrap 4. Nah, di sini kita ketikkan aja cut seperti ini. Sekarang kita scroll ke bawah, kita akan gunakan cut yang model seperti ini. Silakan teman-teman bisa copy aja scriptnya lewat tombol copy to clipboard ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kalau sudah, kita rapikan dulu ya, seperti ini. Sekarang silakan teman-teman simpan, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah ada cut seperti ini. Tinggal kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari form booking rental mobil kita. Yang pertama kita perbaiki dulu di bagian cut headernya. Di sini kita ganti dengan form booking mobil. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan dulu, kemudian kita refresh di website kita. Nah, sekarang kita akan perbaiki dulu di bagian cut-nya ini kita kasih margin atas bawah gitu ya, supaya tidak terlalu dempet seperti ini. Kemudian kita kasih warna dari header cut-nya ini warna primary, dan warna teksnya nanti berubah warna putih seperti itu. Oke, yang pertama kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Di sini di bagian cut header kita tambahkan bg-primary seperti ini. Kemudian kita tambahkan tag -white supaya warna tulisannya berubah menjadi warna putih. Kemudian saya pengen tulisannya menjadi tebal gitu ya. Kita tambahkan kelas yang namanya font white bold. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk menambahkan margin atas bawahnya kita tambahkan di sini kelas yang namanya my-4. My itu untuk mengatur margin atas bawahnya gitu ya. Kemudian 4 ini adalah jaraknya seperti itu. Oke, kalau sudah silakan teman-teman simpan, kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Sekarang saya pengennya untuk cut-nya ini ada di tengah-tengah halaman di browser gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan kelas di bagian row ini yang namanya adalah justify -content -center. Oke, silakan di save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Dan kemudian nanti di dalam sini kita buat sebuah form gitu ya. Nah, sekarang kita ke Bootstrap dulu, kita cari di sini form. Oke, sekarang kita scroll ke bawah, kita akan gunakan form yang simple aja ya, yang seperti ini. Teman-teman bisa copy aja langsung di sini, kemudian kita pindah ke Visual Studio Code. Nah, di bagian cardboard ini, sekarang teman-teman bisa hapus dulu, kemudian kita pastekan script yang kita copy dari Bootstrap.
Oke, kita rapikan dulu. Kalau sudah, silakan disimpan. Kita kembali lagi ke website kita refresh. Oke, ya, di sini sudah ada form seperti ini. Nah, kita akan perbaiki. Pertama kita hapus dulu untuk semua yang di sini. Kita biarkan untuk yang email. Nah, kemudian yang ini kita hapus saja untuk labelnya. Kemudian di sini kita hapus, ID-nya kita hapus. Ini juga kita hapus. Yang ini kita hapus juga ya. Jadi biarkan seperti ini. Kemudian yang di sini kita hapus juga. Yang ini kita hapus. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Kemudian untuk di form booking, ini kita butuh beberapa inputan gitu ya. Sekarang kita lihat dulu ke tabel kita di bagian transaksi. Nah, di sini butuh yang pertama nanti ada kode transaksi gitu ya. Nah, untuk ID transaksi ini nanti akan dibuat otomatis auto increment seperti itu. Jadi ada kode transaksi, ada ID member, ada ID mobil, tanggal, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari kode transaksi. Nah, kode transaksi ini nanti saya pengennya langsung di generate oleh sistem gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, yang pertama di sini ada kode transaksi gitu ya. Kode transaksi. Kemudian input tab-nya adalah teks. Kemudian name-nya kita kasih dengan kode underscore transaksi. Kalau sudah, sekarang kita pindah dulu ke controller mobil. Nah, di sini kita buat function untuk generate kode transaksinya secara otomatis gitu ya. Nah, di sini kita tulis $data kode transaksi. Kemudian kita arahkan ke sini this mobil underscore model. Kemudian kita buat function generate kode transaksi. Oke, sekarang kita copy function ini, kemudian kita buat di mobil underscore model. Nah, di sini kita tulis public function. Oke, seperti ini. Yang pertama di sini kita buat $prefix gitu ya. $prefix sama dengan, nah nanti saya pengen formatnya adalah seperti ini, TRX, ini adalah transaksi. Kemudian kita akan menggunakan date gitu ya. Yang di sini formatnya adalah saya pengennya yaitu tanggal dulu, bulan, kemudian yang terakhir tahun. Kemudian di sini kita tambahkan seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat $query sama dengan $this gitu ya. DB query. Teman-teman ikuti aja ya. Nah, di sini kita buat select seperti ini. Select max kode transaksi. Kemudian di sini kita tulis as kode from transaksi. Where seperti ini. Kode transaksi like, kemudian $prefix. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita buat $data sama dengan $query gitu ya. $query kemudian row. Kita buat $last code sama dengan $data.
Jadi saya pengennya untuk generate kode transaksi ini ketika dia sudah beda tanggal, angkanya akan diulang dari angka 1 gitu ya. Misalkan di hari ini untuk transaksinya itu sudah di nomor 10 gitu ya. Ketika besoknya, maka untuk nomor transaksinya akan di reset ke 1 lagi gitu ya. Oke, di sini kita bukan buat pengecekan if dollar last code gitu ya. Last code. Kemudian di sini kita buat dollar nomor sama dengan in, kemudian sub str dollar last code. Oke, kemudian di sini else gitu ya. Dollar nomor sama dengan 1. Kalau sudah, di bawahnya kita buat return dollar prefix gitu ya. Dollar prefix dot str dashpad dollar nomor Nah, di sini akan dilakukan pengecekan gitu ya. Jika di tanggal itu sudah ada nomor gitu ya, misalkan di tanggal sekarang itu sudah ada yang booking dengan nomor urut 001 gitu ya, maka ketika ada yang booking baru lagi di tanggal yang sama, maka dia akan di plus 1. Jadi nanti jadi TRX, kemudian tanggal, bulan, tahun, strip 0002 seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, kalau belum ada else gitu ya, jika belum ada yang booking di tanggal saat ini gitu ya, maka dia akan dimulai dari angka 1. Nah, di sini yang 4 ini artinya dia untuk nomornya itu 4 digit gitu ya. Jadi 0001 seperti itu. Kalau teman-teman mau ganti misalkan untuk nomor urutnya itu 5 atau 3, nanti tinggal disesuaikan angkanya di sini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke controller mobil. Nah, sekarang kita coba dulu vardam gitu ya. Kita tulis vardam. Kita copy untuk ini, kemudian kita taruh sini. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada kode transaksi yang di-generate oleh sistem dengan format TRX, kemudian strip. Ini adalah tanggal saat ini, bulan dan tahun, kemudian strip 0001. Kenapa 001? Karena di dalam tabel transaksi kita di tanggal saat ini belum ada yang booking gitu ya, makanya ini dimulai dari 0001. Oke, sekarang kita akan masukkan kode ini ke dalam yang form di sini. Oke, yang vardam ini kita hapus dulu, kemudian kita pindah ke form booking.php. Nah, di sini kita tuliskan value gitu ya, sama dengan kita tulis tag PHP, kita tulis dollar, kita lihat dulu tadi ya apa ya. Oke, kode transaksi gitu ya. Nah, di sini kita tulis kode underscore transaksi. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita kembali lagi ke website kita refresh. Oke ya, sekarang kode transaksinya sudah masuk ke sini, tinggal kita buat ini sebagai disable gitu ya. Jadi biar tidak bisa dirubah-rubah. Nah, di sini kita tambahkan atau read only gitu ya. Read only.
Oke, sudah tidak bisa diedit gitu ya. Kemudian yang kedua kita butuh untuk ID member ya. Yang ini teman-teman bisa copy. Kita ganti ini dengan ID member gitu ya. Kemudian di sini jangan lupa kita ganti dengan ID member. Nah, kemudian di bagian ini ID membernya kita ambil dari session aja gitu ya. Kita tulis $this session user data. Kita tulis di sini ID underscore member. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, di sini ID membernya 1. Kenapa? Karena yang login saat ini yaitu member yang namanya, yang emailnya adalah member@gmail.com dan ID-nya adalah 1 gitu ya. Nah, kenapa ini bisa seperti ini? Karena ketika si member itu login, maka datanya disimpan ke dalam session dan kita tinggal pakai kalau kita butuh gitu ya. Nah, untuk ID member ini kita tidak akan tampilkan di form ya, kita akan hidden gitu ya. Caranya adalah kita tambahkan di sini yang namanya hidden. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita simpan, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, sudah tidak tampil. Nah, kenapa saya hidden? Supaya di form bookingnya ini nggak tampil gitu ya untuk ID membernya. Tapi ID member itu tetap kita butuhkan untuk disimpan ke tabel transaksi yang di sini. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke tabel transaksi kita yang di sini. Nah, kemudian kita butuh untuk data mobilnya gitu ya. Nah, data mobil ini nanti kita tampilkan di sini. Ada nama mobil, kemudian ada plat nomornya gitu ya. Kemudian harga sewa per hari dan denda keterlambatan per harinya gitu ya. Silakan teman-teman bisa copy dari sini. Kemudian hiddennya kita hilangkan, kita ganti dengan mobil gitu ya. Kemudian jangan lupa ini kita ganti dengan ID underscore mobil. Kemudian di bagian value ini kita ganti session ini dengan $mobil. Kemudian di sini kita tulis ID underscore mobil. Oke, seperti ini. Kita simpan dulu, kemudian kita refresh di website kita ya. Nah, di sini ada ID mobil 2. Kemudian berikutnya kita tampilkan nama mobilnya. Ini kita tambahkan di sini ya, ID mobil. Kemudian di sini ada nama mobil. Nama mobil ini kita tidak perlu pakai name ya, karena ini nanti tidak disimpan. Yang disimpan nanti hanya ID mobilnya gitu ya. Nah, yang ini nanti cuman informasi ke member kalau mobil yang mau di booking itu namanya ini gitu ya. Oke, di sini kita ganti dengan nama underscore mobil. Kemudian kita buat lagi untuk plat nomor gitu ya. Ini kita ganti dengan plat nomor. Yang di sini kita ganti dengan plat underscore nomor mobil. Kalau teman-teman lupa di sini penamaan kolomnya apa, bisa kembali lagi ke sini, kemudian kita buka tabel mobil. Di sini ada plat no underscore mobil gitu ya. Jadi ini salah, bukan nomor tapi plat no underscore mobil. Oke, selanjutnya adalah kita buat untuk harga sewa per hari gitu ya. Harga sewa per hari. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan, kita lihat dulu di sini harga mobil ya. Kita ganti dengan harga mobil. Kemudian yang terakhir kita butuh informasi dari data mobilnya, yaitu denda keterlambatan gitu ya. Denda keterlambatan per hari. Ini kita ambil dari di sini denda underscore mobil. Ini kita ganti dengan denda underscore mobil.
Oke, kalau sudah sekarang kita save, kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada informasi seperti ini. Kode transaksinya ini, kemudian data mobilnya seperti ini. Untuk di ID mobil, ini kita akan hidden ya. Teman-teman bisa kembali lagi ke sini, kita tambahkan hidden seperti ini. Dan di bagian harga mobil ini akan kita tambahkan format currency gitu ya. Di sini kita tambahkan format underscore number. Ini kita pindah ke sini, kemudian kita tambahkan oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita bisa copy juga ke sini, taruh di sini, kemudian yang ini kita copy, kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan, kita kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Oke, teman-teman, di sini ada error ya, katanya call to undefined function format number. Oke, sekarang kita perbaiki. Di sini bukan format number ya, tapi number format. Number format. Oke, seperti ini. Kita copy juga, kita gantikan di bawahnya. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman simpan, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah tidak ada error ya, tapi saya pengennya untuk yang di bagian header, ini ada di tengah sini gitu ya. Nah, caranya teman-teman, sekarang kita scroll dulu ke atas. Nah, di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah tag-center. Oke, kalau sudah, silakan di save, kita kembali lagi ke website kita, kita refresh. Berikutnya kita akan membuat untuk inputan ini ya, tanggal booking, tanggal mulai, dan seterusnya. Oke, di sini kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita scroll ke bawah gitu ya. Di sini kita bisa copy dulu dari ini, kita pastikan di bawahnya. Ini kita ganti dengan tanggal booking. Kemudian di value ini kita hapus, kita ganti dengan PHP, kemudian date gitu ya. Kita pakai format y-md, kemudian h, i, kemudian s gitu ya. Oke, sekarang kita simpan dulu, kemudian kita refresh di website kita. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Di sini kita tambahkan name ya. Kita lihat dulu di tabel yang di sini yaitu tanggal booking ya. Kita tulis name-nya yaitu tanggal underscore booking. Kemudian ini kita copy, kita pastikan di bawahnya. Kita ganti ini dengan tanggal mulai. Yang di name-nya kita ganti dengan tanggal mulai. Kemudian ini kita hapus gitu ya. Oke, di tanggal mulai ini nanti kita akan menggunakan date time gitu ya. Di sini kita akan hapus untuk read only-nya supaya kita bisa pilih inputannya di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan library yang namanya date picker gitu ya, date time picker. Nah, teman-teman bisa download dulu di sini, atau kita bisa tulis date time picker. Teman-teman tulis saja seperti ini, date time picker. Nah, kemudian kita pakai yang dari sini aja. Kita klik. Kalau sudah, teman-teman bisa download yang ini. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Sekarang kita buka. Sekarang kita ekstrak dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, yang ini kita copy ke dalam folder website kita yang di sini, kemudian di folder htdocs, kemudian di website parental ini ya. Kemudian kita masuk ke folder asset, folder vendors. Nah, kita taruh di sini.
Ini kita rename, kita hapus masternya seperti ini. Oke, berikutnya kita rename atau kita copy untuk nama folder ini. Sekarang kita ke Visual Studio Code, kita masuk ke file navbar ya, yang di sini ya. Kemudian di paling bawah ini kita tulis script seperti ini. Kemudian di sini kita tulis src sama dengan kita tulis base URL. Tadi ada di folder asset, kemudian di folder vendors slash, kita lihat dulu ya, vendors. Oke, di folder vendors, kemudian nama folder berikutnya adalah dateMPicker. Kita tulis seperti ini. Kemudian kita buka dulu isi dari folder dateMPicker-nya. Oke, kemudian kita masuk ke folder build. Di sini kita tambahkan lagi slash build seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita copy nama filenya ya, yang paling atas ini. Kita bisa rename, kemudian kita copy, kita taruh di sini, kemudian tambahkan .js gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Sekarang kita view page source. Sekarang kita scroll ke bawah. Sekarang kita klik pada dateMPicker.full.js ini. Nah, kalau diklik sudah tampil kode seperti ini, berarti kita ngelingkan ke file dateMPicker-nya sudah berhasil. Tinggal kita pakai fungsinya gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Sekarang kita pindah ke file form_booking ini. Berikutnya di tanggal mulai ini, di kelas ini ya, kita tambahkan tanggal mulai seperti ini. Kemudian di bawah kita buat JavaScript-nya, kita tulis script seperti ini. Kemudian di sini kita tulis $query. Kemudian di sini kita tulis dollar seperti ini. Kemudian kita ketik dokumen, kemudian .ready function. Kemudian di sini kita tulis jQuery. Tolong carikan aku kelas yang namanya adalah tanggal dash mulai gitu ya. Titik dateMPicker. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Sekarang kita klik di tanggal mulai gitu ya. Ini sebenarnya sudah tampil, cuman tampilannya berantakan seperti ini. Nah, ini ada yang perlu kita perbaiki. Kita perlu memanggil CSS dari dateMPicker-nya ya. Kalau kita lihat ke dalam folder dateMPicker yang di sini, ini ada file yang namanya adalah jQuery.dateMPicker.css. Nah, file ini perlu kita panggil juga ya. Oke, caranya kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Sekarang kita ke file navbar.php. Nah, di sini silakan teman-teman scroll ke paling atas. Kemudian di atasnya title ini kita buat link ya. Link CSS seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Kita ganti dengan tag PHP, kita tulis base_URL. Ingat-ingat kita arahkan ke folder dateMPicker-nya ya. Tadi ada di folder asset, kemudian folder vendors, kemudian dateMPicker ya. dateMPicker. Oke, kita cek lagi penamaan foldernya di sini. Oke, dateMPicker. Kemudian file ini kita rename, kita copy nama filenya. Oke, setelah itu kita slash, kita panggil nama filenya yang jQuery.dateMPicker. Kemudian jangan lupa ekstensinya yaitu .css. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke website kita. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang kita pilih tanggal mulai.
Oke ya, sekarang di sini sudah berhasil tampil seperti ini. Nah, di sini saya akan tambahkan di bagian labelnya ya, wajib diisi, dan ini required gitu ya, harus diisi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke form booking. Kita scroll ke atas dulu. Nah, di bagian label, ini di sini saya tambahkan tag small. Saya tambahkan kelas yang namanya adalah tag dash ranger. Kemudian di sini wajib diisi. Oke, jangan lupa di bagian inputnya kita tambahkan atribut yang namanya adalah required. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya saya mau membuat inputan untuk lama sewanya gitu ya. Oke, ini kita copy dulu. Kemudian di sini kita ganti dengan lama sewa gitu ya. Lama sewa itu ini adalah hari gitu ya. Ini juga wajib diisi. Nah, di sini kita ganti dengan lama sewa. Name-nya kita ganti dengan lama sewa. Kemudian ini kita hapus saja tanggal mulainya. Tapi di tabel transaksi kita belum punya kolom yang namanya adalah lama sewa. Oke, sekarang kita ke sini dulu ke tabel transaksi. Nah, sekarang kita tambahkan satu kolom lagi yaitu lama sewa gitu ya. Nah, saya pengen nambahnya setelahnya tanggal selesai. Nah, di sini. Oke, di sini kita tulis lama underscore sewa gitu ya. Ini biarkan integer, kemudian ininya adalah 10. Berikutnya di bawahnya sini saya akan membuat satu lagi untuk tanggal selesai gitu ya. Nah, yang ini kita ganti dengan tanggal selesai seperti ini. Kemudian untuk wajib diisinya kita hapus karena ini saya ganti dengan atribut yang namanya adalah read only seperti ini. Kemudian name-nya kita ganti dengan tanggal selesai. Oke, di bagian lama sewa ini saya akan tambahkan ID seperti ini. Ini nanti menjadi trigger di JavaScript-nya ya. Kita tulis dengan lama underscore sewa gitu ya. Kemudian di tanggal selesai ini kita perlu ID juga. ID-nya yang namanya adalah tanggal dash selesai. Oke, seperti ini. Jadi konsepnya nanti ketika kita pilih tanggal mulainya dari tanggal berapa gitu ya, kemudian lama sewanya berapa hari, maka nanti tanggal selesainya itu akan otomatis menghitung gitu ya. Jadi tanggal selesainya di tanggal berapa. Contohnya gini, misalkan saya sewa di tanggal 15 bulan 3 2025, kemudian lama sewanya 2 hari, maka tanggal selesainya nanti di tanggal 17 gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan dulu, sekarang kita refresh di browser kita, di website kita refresh. Oke, sudah benar seperti ini. Dan sekarang kita akan melakukan perhitungan ketika kita ngisi tanggal mulai dan lama sewanya berapa hari, maka tanggal selesainya nanti ketemu di tanggal berapa gitu ya. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di bagian jQuery ini kita akan tulis seperti ini ya. jQuery tolong carikan aku kelas yang namanya data tanggal mulai gitu ya. Koma, kemudian ID yang namanya adalah lama sewa .on. Kemudian di sini kita tulis change, kemudian ada lagi key-up gitu. Kemudian kita tulis function. Oke, kemudian di dalamnya kita buat function ya di sini ya. Misalkan di sini hitung tanggal selesai. Oke, kemudian di sini kita buat function gini ya, function hitung selesai ini. Sekarang kita akan membuat variabel di sini ya. Kita buat let, kemudian tanggal
tanggal mulai sama dengan dolar ini ya. Kemudian di sini kita tulis kelas yang namanya adalah tanggal dash mulai seperti ini. Kemudian .val. Kemudian di bawahnya kita buat variabel baru LED, kemudian lama sewa gitu ya. Sama dengan persein kemudian dolar. Di sini panggil ID yang namanya adalah lama sewa seperti ini, kemudian .val. Kemudian di sini kita isi dengan seperti ini ya. Kemudian di bawahnya kita buat pengecekan if jika tanggal mulai gitu ya. Yang ini tanggal mulai. Kemudian di sini kita buat variabel baru pakai LED start seperti ini sama dengan momen. Kemudian kita copy dari sini tanggal mulai seperti ini. Kita pakai format Y M D seperti ini, kemudian MM. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat variabel baru LED N gitu ya, sama dengan start dot clone dot add seperti ini. Kemudian kita masukkan variabel lama sewa, koma, kemudian di sini kita tambahkan dash seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini kita tuliskan jQuery, tolong carikan aku ID tanggal dash selesai gitu ya. Kemudian .val kita isi dengan n.format gitu ya. Kemudian di sini kita isi sama seperti yang di sini. Ini bisa di copy, kemudian kita taruh di sini. Oke, kalau sudah silakan disimpan, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke teman-teman, di bagian tanggal booking ini jamnya tidak sesuai ya, seharusnya bukan 01 tapi sekarang sudah jam 7.22 gitu ya, 7 pagi 22. Nah, di sini kita perlu menambahkan default time zone-nya ya. Kita kembali dulu ke kodian kita. Kita scroll ke paling atas. Nah, di sini kita buat tag PHP ya, teman-teman. Sorry ya, karena ini tadi tidak kepikiran dari awal. Jadi saya perbaiki sekarang aja ya. Jadi di sini kita isi default underscore time zone gini ya, set. Nah, di sini kita isi dengan Asia kemudian slash Jakarta. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Oke teman-teman, di sini ada error, katanya undefined to function default time zone set. Oke, sekarang kita perbaiki, kita kembali ke sini. Ini harusnya adalah date default time zone set Asia slash Jakarta seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan kembali. Kita kembali ke website kita, sekarang kita refresh. Nah, sudah benar ya. Jadi sekarang ini harusnya jam 7.24. Nah, ini sudah benar. Oke, sekarang di tanggal mulai saya akan pilih tanggal 16 gini, kemudian di jam 9. Lama sewanya saya 2 hari gitu ya. Oke, sepertinya ada masalah. Di sini tanggal selesainya tidak tampil gitu ya. Coba sekarang kita inspect dulu, inspect elemen, klik kanan. Kemudian ke konsol. Nah, di sini ada error teman-teman. Kita cek dulu. Nah, di sini errornya adalah moment is not defined. Oke, sepertinya ada masalah di bagian momen ya, di sini.
Nah, kenapa error? Karena kita belum mengkonekkan ke library momennya ya. Di sini saya menggunakan library tambahan yang namanya momen ya. Di sini. Oke, sekarang kita ke file navbar.php. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya sudah punya script untuk connect ke library momennya ya. Saya aktifin dulu seperti ini. Nanti teman-teman videonya bisa di pause seperti ini, kemudian silakan ketik script yang ini untuk connect ke library momennya. Oke, kalau sudah saya save, kita kembali lagi ke website kita. Sekarang kita pilih tanggal mulainya di tanggal 16, misalkan di jam 9. Nah, maka di sini tanggal selesainya otomatis di tanggal 16 ya, karena kita belum ngisi lama sewanya berapa hari gitu ya. Misalkan saya isi lama sewanya adalah 3 hari, nanti di tanggal selesainya itu otomatis di tanggal 19 bulan 3 tahun 2025. Oke, ini biar seragam ya, ini tampilannya pakai slash, yang ini pakai strip gini ya, yang ini kita akan sesuaikan pakai strip juga. Oke, sekarang kita lihat dulu di datem picker ya. Di sini kita bisa menggunakan format seperti ini ya. Oke, atau kita bisa copy seperti ini. Kemudian kita pindah lagi ke Visual Studio Code. Kita pindah ke file form_booking. Kita ke atas, kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, kita tutup kurung kurawalnya biar nggak error. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti formatnya. Yang pertama yaitu tahun, strip bulan, kemudian strip day seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, kita pilih tanggal, misalkan di tanggal 16 di pukul 9. Oke, lama sewanya berapa hari? Lama sewanya misalkan 4 hari. Nah, maka tanggal selesainya nanti di tanggal 20 pukul 9. Seperti itu ya. Nah, tinggal sekarang kita akan menampilkan total sewanya gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke codingan kita ke atas. Nah, di sini di bawahnya tanggal selesai. Ini kita copy ya. Kemudian di sini kita ganti dengan total sewa seperti ini. Kemudian name-nya kita ganti dengan total sewa. ID-nya kita ganti dengan total sewa. Total strip sewa seperti ini. Ininya biarkan read only seperti ini. Kemudian karena untuk total sewa itu hasil dari perkalian harga sewa dengan lama sewa gitu ya, maka kita perlu tangkap terlebih dahulu untuk harga sewanya gitu ya. Nah, di sini di bagian harga sewa kita perlu menambahkan ID teman-teman. Kita tambahkan ID, di sini kita tulis dengan harga strip sewa. Oke, kalau sudah kita scroll ke bawah ke bagian JavaScript. Oke, di sini kita akan membuat variabel baru ya. Kita buat let harga sewa mobil seperti ini sama dengan dokumen dot query selector, kemudian kita panggil ID dari harga sewanya ya. Untuk memanggil ID di JavaScript atau jQuery itu menggunakan tanda pagar. Kalau kelas itu menggunakan titik seperti itu. Oke, di sini kita panggil harga strip atau dash sewa seperti ini. Kemudian dot value. Oke, titik koma. Berikutnya sekarang kita akan konsul dulu isi dari harga sewa mobil ini. Oke, ini kurang ya. Ini harusnya harga sewa mobil. Oke, sekarang kita konsul dulu. Konsul titik log seperti ini. Kemudian kita masukkan variabel harga sewa ini ke dalamnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke website kita refresh. Sekarang kita klik kanan, kemudian inspect elemen. Nah, sekarang kita masuk ke konsol. Nah, otomatis di sini langsung tampil
500.000 sesuai dengan harga sewa ini ya. Nah, tapi di sini ada pemisah titiknya ya. Nah, ini kita akan hapus karena nanti kalau dipakai untuk perkalian atau formulasi matematika itu tidak bisa kalau ada pemisah titiknya atau karakter yang lainnya gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Oke, di sini kita tambahkan dot replace seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tulis seperti ini dot slash g koma. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita ke website kita ya, ke website kita yang ini kita refresh. Nah, kalau teman-teman perhatikan sekarang titiknya sudah hilang ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Sekarang di sini kita tulis harga sewa mobil atau kita bisa copy dari sini sama dengan kita parsing dulu menjadi integer gitu ya. Parse in kemudian harga sewa mobil kalau sudah, sekarang di dalam sini kita akan membuat variabel baru let total sewa gitu ya. Total sewa sama dengan harga sewa mobil. Harga sewa mobil ini kemudian kita kali dengan lama sewa gitu ya. Oke, sekarang di sini kita akan masukkan ke dalam inputan yang di sini ya. Oke, sekarang di bawahnya ini kita buat jQuery, tolong carikan aku ID yang namanya adalah total dash sewa gitu ya. Kemudian dot file kita ambil total sewa yang di sini. Kita taruh di sini. Oke, kalau sudah silakan kita save, kita kembali ke website kita refresh. Oke, sekarang kita masukkan tanggal sewanya di tanggal 16. Kemudian di jam 9. Kemudian kita masukkan lama sewanya berapa hari gitu ya, 2 hari misalkan. Nah, otomatis di sini total sewanya adalah 1 juta gitu ya. Tapi sekarang ini tidak ada pemisahnya atau format rupiahnya gitu ya. Nah, ini kita perlu buatin supaya memudahkan member untuk membaca nominalnya seperti itu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, di bagian yang di sini kita tambahkan variabel baru let kita tulis formatted gitu ya. Formatted total sewa sama dengan new in dot gitu ya, number format id dash id dot format, kemudian kita copy yang ini kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, yang terakhir kita tinggal copy variabel ini, kita gantikan di sini. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, kita tutup dulu yang konsol yang ini ya, biar lebih luas. Oke, sekarang kita pilih tanggal mulainya, itu di tanggal 17 misalkan, di jam 9. Kemudian ini 3 hari. Oke teman-teman, sepertinya ada masalah ya. Kita cek lagi di konsol. Oke teman-teman, di sini ada error seperti ini. Sekarang kita akan perbaiki di codingan kita. Oke teman-teman, di sini ada salah ketik ya di sini ya. Harusnya format bukan format seperti ini. Kita hapus T-nya. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan kembali. Kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Sekarang kita pilih tanggalnya, misalkan tanggal 17 di jam 9 gitu ya. Kemudian lama sewanya berapa hari? Kita misalkan pilih 2 hari aja seperti ini. Maka nanti di total sewanya sudah pakai format currency atau format mata uang gitu ya. Kalau misalkan saya ganti ini menjadi 3 hari,
Nah, otomatis berubah menjadi 1.500.000. Kenapa? Karena di sini harga sewa per harinya 500, kemudian dikali 3, maka total sewanya adalah 1.500.000. Oke, di bawahnya di sini kita akan membuat dua tombol. Yang pertama lanjut ke pembayaran gitu ya. Yang kedua batal booking. Oke, sekarang kita scroll ke atas. Nah, di sini kita ganti yang ini ke lanjut ke pembayaran gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita akan membuat satu tombol pakai link seperti ini. Oke, ini kita arahkan ke controller home. Base URL kita arahkan ke controller yang namanya home. Nah, di sini batal booking gitu ya. Oke, ini kelebihan seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan kelas yang namanya BTN Dark. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan, kita kembali ke website kita refresh. Oke ya, seperti ini. Kalau kita klik tombol batal booking, maka kembali ke sini. Oke, sekarang saya akan mau booking untuk yang RAS gitu ya, mobil RAS, kita klik. Nah, maka nanti di sini nama mobilnya RAS, terus ini harga sewanya 400. Nah, kemudian di sini tanggal mulainya misalkan di tanggal 16 jam 10 gitu ya. Maka misalkan lama sewanya 2 hari, maka nanti di sini tanggal 18, tanggal selesainya di tanggal 18 jam 10, kemudian total sewanya adalah 800. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Kita sudah berhasil membuat form booking mobil. Di video berikutnya nanti kita akan membuat fungsi dari tombol lanjut ke pembayaran ini. Kalau teman-teman ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.